Baiklah, kita lanjutkan ya project kita, yaitu project Human Resource Development ya, dengan menggunakan PHP RAD ya, database MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat login ya, terus juga sudah membuat desain menu ya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembuatan beberapa tabel ya, sekaligus mungkin akan kita buatkan tampilannya ya, biar agak sedikit lumayan ya. Nanti bisa kita edit lagi, kita rubah sesuai dengan selera masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ya, kita akan membuat di depan sini kita akan tampilkan apa ya, gambar atau mungkin picture gitu ya. Nah, saya di sini sudah saya siapkan nih di desktop ini. Ini ada picture, Anda bisa lihat seperti ini ya, thumbnail nih ya, top JPEG namanya. Nah, ini saya akan copy ya, copy, masukkan ke C, exam, htdoc, namanya HRM ya. Di HRM ada asset. Nah, di sini ada image ya, masukkan ke sini, kita copy, Ctrl V. Nah, ini sudah masuk nih ya, ini sudah ada top ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita bukakan di sini page design ya. Nah, di page design ini di menu index ya, index itu di depan ya. Ini kan home itu sudah masuk di login. Nah, ini di index sini ya, kita buatkan satu ini nih, di sini di custom view ya. Nah, di sini ya, di custom view ini kita akan buatkan nih, diklik custom view, di sini diklik nih ya. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa buatkan lagi di sini mungkin ya, di sini di section ini kita buatkan satu kolom lagi ya. Nah, ini buatkan di sini custom view ya, custom view ya. Nah, ini klik ya. Nah, di sini baru kita buatkan codingannya, saya sudah siapkan di depan sini nih, di desktop. Nah, ini ya, top ya, saya buka dulu pakai notepad ya. Nah, ini kita copy nih stylenya ya, Ctrl C, baru kita masukkan ke PHP RAD-nya di sini ya. Nah, di sini kita enter saja sekali, enter ya, Ctrl V gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa background image ya, filenya itu ada di asset, image, sama top JPEG nama yang tadi kita copy. Untuk backgroundnya ini repeat ya, no repeat ya, jadi tidak berulang, hanya satu saja. Lalu ini background size-nya cover, jadi dia sebagai cover depan. Kita simpan, oke ya, kita simpan, baru kita view. Nah, nanti sini gambarnya sudah keluar tuh ya, sudah ada nih ya. Jadi mudah sekali. Saya ulang lagi, Anda buka di codingnya, di copy ya, masukkan ke sini ke page design. Ini pilih menu index ya, jangan home. Kalau home itu sudah di depan, sudah di menu dashboard. Nah, ini di depan. Buatkan satu custom view dari sini ya, dengan menggunakan new column. Nah, codingnya di copy ke sini ya, diklik aja di sini nih, yang titik-titik. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya ya, di depan ini di refresh itu sudah ada gambar keyboard ya, seperti ini. Jadi ini udah mulai agak terlihat lumayan ya. Oke, kita lanjut ke admin, kita masuk ke user admin, login. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah apa namanya, sebuah tabel mungkin ya. Kita buatkan sebuah tabel nanti di sini. Kita akan buat sebuah tabel, yaitu tabel untuk karyawan dulu ya. Ya, kita buatkan dulu di sini. Di menu ini kita buatkan dulu ke PHP RAD-nya ya. Kita pilih manager database table, kita klik. Ini buat satu tabel namanya karyawan ya. Kita buat karyawan, huruf kecil semua. Di sini yang pertama adalah ID karyawan ya, ID karyawan auto increment ya, integer. Lalu kita buatkan nick ya,
Nicknya itu kira-kira 20 ya parchar. Lalu kita buatkan nama ya. Nama kalau mau dipasang nggak apa-apa, nama depan gitu ya. Nama depan kita bikin misalkan 30. Nama belakang 30 gitu ya. Lalu kita buatkan lagi jenis kelamin ya. Nah, ini laki-laki atau perempuan 15 cukup ya. Lalu kita buatkan lagi di sini tanggal lahir ya. Tanggal lahir ya. Ini biasanya date ya, itu datanya. Date nah ini ya. Lalu setelah tanggal lahir status perkawinan ya. Status perkawinan. Status perkawinan ini biasanya belum menikah, menikah atau cerai gitu ya. 3 berarti cukup 15 ya. Berikutnya itu adalah emailnya ya. Email karyawan mungkin 50. Lalu kita buatkan nomor HP ya. Nomor HP biasanya 15 juga cukup nomor HP itu. Lalu kita buatkan alamat ya. Alamat itu kita bikin teks karena ini panjang ya. Lalu berikutnya foto ya. Foto juga kita bikin parchar 255 nggak apa-apa karena ini panjang. Lalu tambahkan lagi di bawahnya setelah foto tanggal mulai kerja maksudnya ya. Mulai kerja, kalau nggak gabung aja lah, tanggal mulai kerja ya. Ini pakai date ya, tanggal mulai kerja ini. Lalu kita tambahkan lagi status kerja ya. Status kerja ini kan biasanya kontrak, karyawan tetap atau magang sekarang itu ya. Mungkin 20 cukup ya. Kita tambahkan lagi berikutnya adalah status. Ini status kerja ya. Kita tambahkan lagi ini statusnya aktif atau enggak ya. Aktif gitu ya. Nah, aktif ini aktif atau tidak aktif ya. Mungkin kita pilih di sini aktif, tidak aktif ya, cukup 15 ya. Dan kita tambahkan lagi satunya lagi adalah created ad ya. Ini kita bikin namanya timestamp ya. Jadi dia untuk memantau kapan data ini diinput ya, dan kapan data ini diupdate ya. Updated ya. Itu ya, updated. Ini juga timestamp ya. Supaya kita akan memantau kapan data itu dirubah, kapan data ini diinput ya. Nah, kira-kira ini. Nah, sebelum kita menutup tabel karyawan ini, sini kita perhatikan dulu ada jenis kelamin, ini adalah pilihan. Status kerja juga pilihan ya. Status perkawinan juga pilihan. Jadi kita buat 3 tabel lagi ya, kita tambahkan. Kita di sini kita buat tabel baru, create ya. Pertama adalah jenis kelamin ya, kita buat jenis kelamin ya. Di sini ID jenis kelamin. Ya, ininya tetap auto increment ya, integer. Di sininya jenis kelamin. Ya, parcharnya di jenis kelamin itu laki-laki perempuan 15 atau 20 cukup ya. Lalu berikutnya kita buatkan lagi tabel status perkawinan ya. Status perkawinan ya. Nah, di sini ID, status perkawinan, sininya status perkawinan ya. Ini seperti biasa ya, ini auto increment. Ini status perkawinan itu kan hanya belum menikah 25 cukup ya. Lalu berikutnya di sini ada lagi namanya status kerja ya. Kita klik lagi, tambah tabel status kerja ya. Status kerja ya.
Nah, status kerja ini di sini auto increment biasa ya. Nah, status kerja ya. Ini isinya biasanya kontrak magang ya. Mungkin saya rasa 20 cukup ya. Lalu berikutnya saya tambahkan ini status keaktifan karyawan ya. Kita bikin tabel aktif aja gitu ya. Aktif ya. Nah, di sini ID aktif dan di sini aktif gitu ya. Aktif itu aktif tidak aktif ya, mungkin 20 cukup. Oke, kalau sudah kita save ya. Jangan lupa disimpan di preview. Nah, ini akan bertambah ya. Nanti di sini akan bertambah tabelnya. Nah, tabel-tabel ini kan kalau kita coba view ya, kita coba dulu di sini di refresh. Nah, ini bertambah. Nah, aktif ini sebaiknya kita tambahkan dulu di sini ya. Aktif ini berarti kan aktif ya, sama tidak aktif ya, tidak aktif gitu ya. Nah, lalu untuk jenis kelamin juga di sini kita isi ya, laki-laki dan perempuan. Oke ya. Lalu apalagi status perkawinan status kerja dulu ya. Kita isi dulu ya. Status kerja itu biasanya karyawan tetap ya, karyawan kontrak ya, isi ya. Dan biasanya karyawan magang sekarang tuh ya. Gitu ya, magang. Lalu untuk berikutnya itu status perkawinan di sini nih ya. Nah, status perkawinan ini biasanya belum menikah ya. Lalu menikah ya, lalu cerai gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya untuk sebagai tabel-tabel pelengkap. Nah, ini kita akan masukkan ke sini ya untuk data data karyawannya ya. Kita masukkan ke menu, kita buka PHP Rad. Nah, di sini kita rapikan dulu ya. Nah, di sini untuk jenis aktif dan status saya kira ini tidak perlu dimasukkan menjadi ini, karena ini datanya baku tidak akan berubah-ubah ya. Sekali perubahan, jadi supaya tidak banyak menu begitu ya di sini. Jadi ini karena sudah diisi datanya, kita hapus aja, hapus ya, hapus. Jenis kelamin juga hapus ya, aktif juga kita hapus. Nah, yang kita masukkan adalah karyawan ya. Karena ini karyawannya masukin data ya, jadi saya masukin di entry di sini ya, masukin ke menu entry. Nah, di sini karyawan ini kita pilih mungkin dengan kode user ini ya. Nah, ini ya. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya, di view lagi, di reload. Nah, kita lihat hasilnya di sini ya, di refresh. Nah, ini sudah berubah ya, jadi di sini saja karyawan ya, kita klik. Nah, ini banyak. Nah, sekarang kita rapihkan ini agar nanti tidak rapat seperti ini ya. Kita rapihkan ya, nanti kita coba buatkan, rapihkan dulu ya. Kita buka PHP Rad-nya. Nah, di sini kita buka di page yang akan ditampilkan karyawan itu apa ya. Yang pasti ID nggak perlu karena ada nomor ya. Nick perlu ya, nama depan perlu, nama belakang saya rasa nggak perlu ya. Lalu jenis kelamin perlu, laki-laki perempuan ya, saya rasa nggak perlu ya. Tanggal lahir, status perkawinan, email, dan nomor telepon ya. Alamat juga nggak perlu, foto juga nggak perlu ya. Tanggal mulai kerja saya rasa perlu ya, sama status kerja dan status aktifnya. Ini create tidak usah ya. Coba kita cek dulu ya, simpan ya, simpan, review. Kita refresh browsernya. Nah, kita lihat di sini ya, ini sudah terlihat ya. Jadi ini
sudah terlihat apa yang ditampilkan di sini, hanya datanya belum kita isi ya, nanti datanya belakangan. Kita rapikan dulu di sini ya tulisan atau captionnya ya. Pertama ini nama, ini nggak usah pakai nama depan, nama aja gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu nama belakang juga tidak ditampilkan, tanggal lahir dikasih spasi ya, tanggal lahir ya. Lalu status perkawinan kita kasih spasi, nomor handphone ya, nomor HP nya besar singkatan, lalu tanggal mulai kerja ya, dan di sini status kerja, lalu di sini status keaktifan ya. Nah, lalu ini kita view-nya juga sama, kita perbaiki nick ya, kita perbaiki semua di sini untuk view-nya ya, tampilannya, nama belakang, lalu jenis kelamin, lalu tanggal lahir, lalu status perkawinan ya, lalu email, nomor handphone ya, lalu alamat ya, foto ya, tanggal mulai kerja. Kita rapikan dulu semuanya, terus status kerja ya, lalu aktifnya, ini created, ini video saya rasa nggak perlu ya, nanti ini sebagai admin yang bisa mantau. Lalu untuk add ya, masukin data, nah di sini kita klik nick ya, nama depan di sini kita rapikan juga ya, sama nama belakang juga. Untuk captionnya ya, tampilannya juga kita rapikan dulu, tanggal lahir ya, lalu status perkawinan ya, lalu email, nomor handphone ya, dirapikan ya. Tanggal mulai kerja ya, karena ini kan alamat cuma satu ya, alamat, foto, tanggal mulai kerja, lalu berikutnya status kerja ya, aktif. Nah di sini kalau untuk ini kan add page ya, jadi untuk memasukkan data ada beberapa data pilihan. Nah misalkan ini nih ya, jenis kelamin tadi kita buat tabelnya, kita pilih select di sini ya, lalu kita arahkan ke tabel, di select data source-nya, ini ada jenis kelamin. Di sini kita klik, pilih data table, pilih tabel jenis kelamin. Nah ini ya, yang dimasukkan adalah jenis kelamin ya, namanya, labelnya juga namanya jenis kelamin. Ini nggak perlu diurut lah karena kan cuma 2 ya, kita klik OK saja. Lalu status perkawinan ya, sini juga select pilihan ya, pilih di select data source. Nah pilih di sini perkawinan ya, status perkawinan, yang dipilih statusnya, labelnya juga statusnya cuma 3, 2 nggak usah di short ya. Oke. Lalu ada lagi di sini status kerja nih ya, di select lagi sama ya, pilih data source, ini adalah status kerja, tabelnya dipilih status kerja ini. Sama dimasukin namanya sama labelnya ya, kita klik OK. Dan aktif ini ya, aktif ini pilihan juga, ini buat nanti karyanya aktif apa enggak gitu ya, berarti resend mungkin gitu ya. Ini pilih yang ini. Oke, sudah kita simpan ya. Setelah kita simpan, di preview kita tes ya, refresh. Di sini entry karyawan. Nah di entry karyawan sini bisa kita input. Nah ini pilihan ya, ini juga pilihan, terus juga ini adalah pilihan status kerja dan keaktifannya.
ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk ini namanya data karyawan ya, kita klik karyawan ya, di sini ditambahkan lalu nanti diisikan datanya ya, seperti itu, sehingga nanti untuk data karyawan ini akan terisi dengan penuh di sini, kira-kira seperti itu. Oke, jadi hari ini kita sudah membuat sebuah tabel karyawan beserta komponen lainnya ya, seperti tabel jenis kelamin, tabel status perkawinan, tabel status kerja gitu ya, dan status keaktifan dari karyawan ya. Oke, mungkin materi kita hari ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.